Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin dan pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kegiatan rutin kita, kajian tentang Thariqah Tijani bisa kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan lahir batin, meningkatnya keimanan dan keislaman kepada kita, termasuk juga mahabbah dengan Allah dan Rasulnya, juga mahabbah dengan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dan thariqahnya, dan dengan dasar mahabbah ini kita punya gairah untuk mengamalkan thariqah ini dengan istiqomah sampai akhir hayat kita, dan semoga amalan yang kita baca ini bisa kita jadikan modal untuk mendapatkan ampunan Allah, ridhonya serta cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para hadirin rahimakumullah, untuk pagi ini saya akan berbicara tentang zikrul haylalah ba'dal asri yaumil jum'ah. Jadi tentang haylalah yang waktunya hanya 1 minggu, yaitu setelah sholat asar dan habis waktunya ketika masuk waktu maghrib. Apa saja yang harus kita ketahui tentang haylalah ini? Ini sangat penting karena banyak ikhwan karena tidak mendapatkan penjelasan konkret dan lengkap dengan masalah wirid termasuk haylalah ini, menggampangkan, sehingga karena sudah merasa ini bisa berjamaah dengan istrinya di rumah dan lain sebagainya, ini perlu kita luruskan sehingga thariqah kita ini sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Syekh, bukan standar menurut apa yang enak bagi kita. Karena semua punya aturan. Dalam Islam ada sholat 5 waktu yang sangat dianjurkan untuk berjamaah dan berjamaah di masjid. Nah ini yang kurang dapat penggalangan di kalangan kita, ya. Akan tetapi malah ya di kalangan yang lain, ya. Dan ini kita jangan alergi dengan melihat kelompok lain. Ya kita sebagai Nahdien, orang-orang Nahdlatul Ulama, ya, ada kekurangan tetap kita harus akui. Di antaranya tidak menekankan ijtima sholat 5 waktu. Sehingga banyak masjid tetap kosong. Ya, jadi walau masjidnya aja gede, yang ada jamaahnya paling 1 shaf, 2 shaf, itu sudah keren untuk sholat 5 waktunya. Sehingga terutama sholat duhur, sholat asar ini banyak kurang mendapatkan perhatian, termasuk subuhnya. Sehingga sudah menjadi rahasia umum, ya sholat subuh itu yang adzannya itu, yang iqomah itu, imamnya itu, makmumnya itu sendiri juga. Ya banyak ada kejadian model kayak gitu, terutama di kampung-kampung. Ya, kalau kesadaran di kota ini sudah tinggi, ijtima, ya sholat 5 waktu di masjid-masjid itu sudah tinggi. Ya. Sehingga ya ketika yang melakukan itu kelompok lain, ya, yang dikenal tapi dicibir-cibir kan, nih kelompok hijrah dicibir-cibir, tapi mereka punya kelebihan. Di antara kelebihannya perhatian dengan sholat 5 waktu mereka tinggi, ya, berjamaah di awal waktu, sehingga di antara mereka yang bahkan yang masih ini tidak ngerti dengan rukhsah dan sebagainya, dalam perjalanan pun naik kereta karena sudah masuk waktu duhur, turun dari kereta dan rela ketinggalan kereta untuk menyempurnakan sholat duhur berjamaah. Itu. Jadi ini apa? Ya
Kan sebenarnya kalau perjalanan bisa ada rukhsah, ada keringanan untuk orang perjalanan. Tapi usaha mereka seperti itu, ini adalah nilai tambah. Dan ini belum ada pada kita. Sehingga yaitu banyak musola dan masjid yang melompong. Duhur, asar, tidak ada orang. Maghrib tidak banyak. Ya, dibanding jumlah masyarakat yang ada di daerah tersebut. Demikian juga bagi ikhwan Thariqah Tijani. Ini seringkali ya banyak ikhwan habis baiat tidak pernah datang lagi ke zawiyah, tidak pernah datang ke muqaddam, sudah merasa dengan baiatnya sudah selesai. Sehingga dengan syarat-syarat wirid Thariqah banyak tidak ngerti. Di antaranya yang banyak dilalaikan adalah ya ijtima' wadifah tiap harinya. Dan ijtima' hailalah pun walaupun seminggu sekali banyak yang tidak melakukan dengan semua alasan. Di antaranya yang paling ini, saya kerja ini. Pekerjaan bukan udzur syar'i. Coba sholat Jumat tidak Jumatan bisa enggak dengan alasan saya kerja? Ya, Jumatannya ikhwan Tijani adalah hailalah Jumat. Sehingga kalau ada ikhwan Tijani tidak melaksanakan hailalah Jumat berjamaah 3 kali berturut-turut, ini sama hukumnya dengan ada umat Islam tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Bagaimana? Islamnya diragukan, tergolong munafik. Demikian juga ikhwan Tijani yang tidak pernah berjamaah hailalah Jumat 3 kali berturut-turut, seperti itu. Bahkan dengan wadifahnya, ya, selalu saya katakan, dalam pertemuan muqaddam di Idul Khodmi Lumajang, karena tiap Idul Khodmi ada pertemuan muqaddam, kita mendapatkan ya tambahan-tambahan ilmu dari guru kita, Syed Muhammad Al-Habib, cucu Syekh dan calon khalifah yang akan datang. Ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa kalau ada ikhwan tidak melaksanakan wadifah berjamaah tanpa ada udzur syar'i 3 kali berturut-turut, yang bersangkutan harus memperbarui baiatnya. Ya, di balik kata itu ya beliau mengatakan ya kalau kita tidak mau berjamaah wadifah tiap hari 3 kali berturut-turut tanpa ada udzur syar'i, ya batal baiatnya, harus baiat ulang, itu maksudnya. Baik para pemirsa rahimakumullah, bagaimana dengan hailalah? Ya, hailalah ini kalau kita tahu, maka kita akan datang walaupun rumah kita jauh dengan zawiyah. Ya, alhamdulillah ya, yang datang kalau hari Jumat ke tempat ya ke zawiyah, ya tempat kita ngaji ini jauh-jauh, ada yang harus naik motor sampai 3 jam. Bahkan ada yang berangkat jam 8 pagi. Dari mana? Dari Serang, naik bis. Ya. Alhamdulillah ini orang Brebes. Ya, ada ikhwan Brebes jualan martabak di Serang. Kalau Jumat dia libur, pagi berangkat. Jam 8 naik bis. Ya, kadang-kadang Jumatan di dekat Zawiyah, kadang-kadang di perjalanan. Ya, dia nyari masjid yang untuk itu. Itu. Kenapa? Sudah tahu dengan keutamaan berjamaah hailalah terutama. Sehingga ya sebagaimana saya katakan, andaikan kamu tahu apa yang didapatkan orang yang berkumpul baca hailalah di hari Jumat, niscaya kamu akan berangkat ke zawiyah untuk berjamaah hailalah. Walaupun kamu sakit keras dan harus merangkak. Ya coba sakit keras, meriang semua sakit keras dan ini. Tapi coba ketika datang ke zawiyah, misalnya zawiyah itu ngasih segepok uang 100 ribuan, kira-kira yang sakit parah maksa datang apa enggak? Minta gotong apa enggak? Kenapa? Ya jelas pahalanya 100 ribu 1 gepok. Oleh karena kita tidak ngerti dengan itu, maka ya dientengkan. Maka diantaranya pakai alasan berjamaah dengan istrinya. Kalau dengan istri bukan berjamaah, berjimaah yang benar.
Ya, sekali lagi kalau dengan istrinya bukan berjamaah, yang benar dengan istri itu berjimaah. Itu. Jadi untuk hailalah ini bukan berjamaah dengan istri. Coba sholat Jumat berjamaah dengan istrinya bisa enggak? Itu. Dan sholat Jumat di masjid. Demikian hailalah itu yang benar di zawiyah. Termasuk wadifah. Ya, dalam kalau kita baca Jawahirul Ma'ani dikenal dengan wirid zawiyah. Wirduz zawiyah. Ya, bukan wirid ruang tamu, bukan wirid kamar tidur. Ya. Banyak ikhwan. Sehingga ya itu akibatnya dia sadar tidak sadar merasakan yang tidak baik dalam kehidupannya. Ekonominya seret ini. Udah silakan baca macam-macam doa. Apa yang bisa melancarkan ekonomi. Tapi kalau Anda masuk thariqah dan main-main dengan amalan thariqah, maka jangan berharap Anda dapat keberkahan hidup. Ya. Jadi selamat aja untung. Kenapa? Ini kita berhadapan dengan amalannya walinya Allah Subhanahu wa taala yang diklaim sebagai thariqahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik para ikhwan rahimakumullah, ya. Bagaimana dengan hailalah? Mari kita baca ya. Apa yang dijelaskan oleh Sayyidi Syekh Umar Al-Futi dalam kitab Rimah. Di antara penjelasan Syed Umar Al-Futi, wa minal adhkaril lazimati lit-thariqah. Ya. Dan di antara wirid wajib, jadi hailalah ini adalah wirid lazim. Jadi wirid lazim bukan pagi sore doang. Wadifah wirid lazim, hailalah wirid lazim. Makanya dikatakan wa minal adhkaril lazimati lit-thariqah. Dan di antara ya zikir lazim wajib dalam thariqah Tijani zikrul kalimatil musyarrafati bitamamiha ba'dal asri yaumil jum'ah, yaitu berzikir kalimat musyarrafah, kalimat yang mulia di sisi Allah, bitamamiha dengan menyempurnakan kalimat tersebut. Waktunya kapan? Ba'dal asri, setelah asar. Jadi wajib salat asar dulu. Sehingga kalau belum salat asar tidak bisa mengerjakan hailalah. Kapan waktunya? Yaumil Jum'ah. Khusus hari Jumat. Jadi hari yang lain tidak bisa. Mengqadha hailalah tidak bisa. Wa la ilaha illallah. Yaitu intinya wirid zikir hailalah itu adalah la ilaha illallah. Au az-zikrul mufrad, atau kita menyebut nama Allah, isim mufrad Allah, Allah, Allah. Bi itsbati min ghairi nafyin, ya, dengan itsbat tanpa melalui tanpa membaca kalimat nafi, yaitu la ilaha illallah. Jadi boleh la ilaha illallah, boleh Allah, Allah. Akan tetapi ya boleh Allah, Allah. Kita harus tahu kita ini kelasnya apa. Jadi kalau tentara kita ini semua, ya termasuk saya pribadi, kelasnya kopral. Jadi kalau Anda mau baca Allah, Allah, ya boleh jika Anda sudah masuk ke pangkat yang kalau dalam ketentaraan sudah perwira tinggi. Jadi kelasnya jenderal. Kenapa? Ya ada rahasia besar yang nanti ya kita jelaskan tentang perbedaan membaca la ilaha illallah dengan Allah, Allah, Allah.
Wa in kana fil baladi ikhwanan wa in kana fil baladi ikhwanun wa kanu ghairu musafirina fa indahum yajtami'una lidzikri. Kalau di desa tersebut ada ikhwan, kemudian mereka para ikhwan tersebut bukan musafir, maka wajib mereka berkumpul untuk zikir. Wa yadhkuruna ba'dal asri ba'da salatul asri ilal ghurub, dan hendaknya mereka berzikir mulai setelah selesai salat asar sampai terbenamnya matahari. Wa insa'u yuakhiruna, dan jika memungkinkan akhirkan waktunya. Wala yabda'una ba'da salatil asri hatta yabqa baina ibtidaihim wa bainal ghurub qadra sa'atin biqadril imkan. Jadi jangan mulai membaca wadhifah kecuali sudah kurang 1 jam dengan maghrib. Ya, karena minimal waktunya wadhifah kalau dihitung dengan jam adalah 1 jam falakiyah. 1 jam falakiyah ini bukan 60 menit tapi 50 menit. Sehingga kalau kita membaca la ilaha illallah tartil selama 50 menit, maka minimal kita membaca 1200. Atau maksimal kalau tidak dihitung 1,5 jam. Jadi 1,5 jam falakiyah bukan 90 menit. Tapi 75 menit. Sehingga kalau membaca la ilaha illallah tartil 75 menit, maka yang kita dapatkan kurang lebih jika dihitung 1.600. Sehingga ketentuan haylalah ini minimal 1.000, paling tingginya 1.600. Ada juga yang sampai 2.000, cuma yang dapat sanad 2.000 ini satu syekh besar dari Tunis, namanya Syekh Ibrahim Ar-Riyahi. Dapat ijazah 2.000, yang lain maksimal 1.600. Atau kalau dihitung pakai jam, 1 jam falakiyah 50 menit sebelum maghrib, atau 75 menit sebelum maghrib dimulai, pas maghrib selesai. Kemudian wa insa'u yabtadi'una bi qiraatil wadhifah wa illam yakunu qad qara'uha thumma yaf'aluna adh-dhikri alladhi yaf'alu ba'dal 'asri yaumil jum'ah wa yakunu ala halin muttasilatin bil ghurub. Jika memungkinkan, mulailah membaca, kerjakan dulu wadhifah jika memungkinkan. Jadi mumpung berjamaah, mumpung kumpul, ya. Kalau waktunya masih panjang, misalnya maghrib jam 6, masih jam 4 baru mulai, silakan baca wadhifah dulu. Ya. Ini yang biasa dikerjakan di Zawiyah Maroko. Jadi membaca wadhifah setelah sholat asar, membaca lazim. Nah, kalau sudah waktunya ada agak akhir dikit, langsung baca wadhifah. Atau setelah sholat asar langsung wadhifah. Nah, kalau di Maroko itu sampai 3 jam dari asar ke maghrib. Sehingga setelah selesai sholat asar, kemudian wadhifah, ini ada yang membaca lazim, kemudian juga diantaranya ada pengajian-pengajian pendek yang disampaikan oleh para masyayikh. Sampai ya menjelang maghrib, karena maghrib di sana itu apalagi kalau musim panas,
maghrib di sana jam 8 malam. Jam 8 malam baru maghrib di sana. Ya, kalau lagi musim panas. Kalau musim dingin, awal maghribnya. Jam 6 sudah maghrib kalau musim dingin. Sehingga jadi mulainya membaca hailalah itu kurang lebih jam 7 sore. Karena sore masih jam 7, masih matahari masih cetir-cetir masih. Kalau jam 7. Ya, kalau musim panas gitu. Maghribnya jam 6. Sehingga asar dengan maghrib panjang. Jadi jam 4 itu masih bisa sholat zuhur. Itu. Jadi baru masuk maghrib, baru masuk asar itu kurang lebih jam 5. Atau setengah 5 baru masuk. Itu di sana. Ya, mereka setelah sholat langsung wadifah. Selesai wadifah masih ada ceramah-ceramah. Begitu sudah kurang 1 jam dengan waktu maghrib baru memulai wadifah. Kenapa? Sangat dianjurkan selesainya wadifah pas masuk waktu maghrib atau ya kalau di Zawiyah saya lihat 10 menit sebelum maghrib selesai wadifah hailalah Jumat itu. Tuh. Wa insa'u yadhkurunal kalimatas syarifati bitamamiha min awwali dzikrin ila akhirih. Jadi jika memungkinkan ya dianjurkan baca la ilaha illallah secara sempurna dari awal sampai akhir. Tidak pakai Allah Allah. Au yaktasiruna ala dzikril fardhi min awwali dzikrin ila akhiri, atau boleh juga baca Allah Allah dari awal sampai selesai. Wa yabda'una bil kalimati bitamamiha. Ya. Dan mulailah dengan kalimat la ilaha illallah secara sempurna. Wa yatamuna fi akhir dzikri bidzikril fardhi. Bisa juga hailalah itu baca la ilaha illallah kemudian sekian sisanya Allah Allah Allah. Cuma bukan ngebut. Jadi Allah dengan khusyuk. Lah ini yang perlu kita bahas nanti di waktu yang lain. Ya. Wa yatamun bi akhir dzikri bi dzikril fardhi ala ayyi wajhin min hadhil wujuh. Dzakaru ajza. Jadi intinya hailalah itu bisa la ilaha illallah secara sempurna atau Allah Allah. Bisa misalnya separuh la ilaha illallah, separuhnya Allah Allah, atau Allah Allah saja boleh, terserah. Intinya ya cuma yang di luar kitab ini yang sangat dianjurkan oleh masyayikh terutama untuk kelas kita membaca la ilaha illallah. Sehingga membaca Allah Allah ini saya tidak menemukan ketika saya ke Maroko maupun ke Aljazair, ya hailalah adalah la ilaha illallah, bukan Allah Allah Allah. Ini yang saya temukan selama di Aljazair dan di Maroko. Tuh. Kenapa? Ya ada rahasia besar di balik lafal Allah. Untuk kelas kita dianjurkan jangan. Kemudian wa ingkanu musafirina fala yalzamuhum al-ijtima'. Kalau dalam kondisi musafir tidak wajib berjamaah. Wa innama alaihim hina idzin ay yadhkuru kullu wahidin al-kalimatal musyarrafa bi kamaliha aw dzikril fardi ala ayyi wajhin kana minal wujuhi mutaqaddimati alfan wa hum samiatin au alfan wa sittami'ati marrah. Ya. Jadi kalau musafir maka tidak wajib berjamaah
Sehingga juga karena ada ya ke dalam riwayat-riwayat zaman dulu kan kendaraannya pakai kuda. Sehingga mereka kalau dalam kondisi perjalanan tetap berzikir di atas kudanya mengikuti arah perjalanan tersebut. Itu termasuk zikir wadifah. Tapi ketika sampai dengan Jawharatul Kamal, ya kalau dengan kendaraan mereka turun dari kendaraannya, dari kudanya, kemudian membeber alas, ya, kemudian membaca Jawharatul Kamal dengan kondisi duduk menghadap kiblat kalau dalam perjalanan seperti itu. Nah, ketika mereka berjalan bareng-bareng, ya mereka berusaha untuk bisa wadifah berjamaah. Kemudian ya fala yalzamuna al-ijtima' wa innama alaihim hinadin ayyadhkuru kullu wahidin al-kalimatal musyarrafah. Jadi kalau dalam perjalanan tidak wajib berjamaah, tapi cukup berzikir hailalah, ya, baik secara sempurna atau dzikrul fardhi ala ayyuhin kana, atau membaca Allah Allah ala ayyuhin kana minal wujuh, dari model-model yang telah dijelaskan tadi. Alfan wa khamsami'atin, bisa 1.500 au alfan wa sittami'ati marrah, atau 1.600. Jadi tidak ada anjuran di sini dianjurkan tidak sampai 1.000, tidak ada. Ya, ada di buku juga anjuran penjelasan tidak sampai 1.000, tapi ya untuk perkara-perkara khusus. Wal munfardu alladhi la yumkinu lahu fil baladi ikhwan hakada wa insal musafiruna ayyatami'u wa yadhkuru jama'atan bila adadin falahum dhalik. Jadi atau jika di satu desa itu tidak ada ikhwan atau musafir yang tidak memungkinkan musafir, kemudian mereka berzikir berjamaah, ya, bila adadin, atau tanpa hitungan. Makanya hitungannya waktu. Uman taraka hadza dzikri wa lam yaf'aluhu hatta gharabatis syams fala qada alaih. Kalau orang tersebut tidak berzikir hailalah sampai terbenam matahari, maka tidak ada waktu bagi mereka untuk hailalah dan tidak bisa mengqadha. Fala qada alah. Jadi bukan tidak wajib qadha. Fala qada alah. Maksudnya tidak bisa diqadha hailalah Jumat ini. Jadi intinya di sini juga kalau di buku Thariqah Tijaniyah dalam Neraca Al-Quran dan Sunnah, ya saya berikan penjelasan yang ada di kitab Rimah jilid 2, ya, halaman 469 sampai 470, juga dalam Khalasatul Wafiyah halaman 66 sampai 67. Ya. Di mana dalam kitab Khalasatul Wafiyah, wa dzikrul jum'ati waqtuhu ba'da salatil dzakiril asri wajibu bimiqdari sa'atin wa nisf qabla al-ghurub. Ya. Zikir Jumat, ya, artinya hailalah Jumat, ada yang nyebut hadratul Jumat, ya, waktunya setelah sholat asar, ya, sampai matahari terbenam. Kira-kira waktunya adalah 1 jam sebelum matahari terbenam. Wa la ilaha illallah au ismul mufrad Allah 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 au huma ma'an. Ya. Ya, karena Khalasatul Wafiyah ini kitab yang ringkas, maka ringkas juga penjelasannya. Intinya sama. Yaitu hailalah bisa la ilaha illallah 1000 sampai 1600, atau Allah Allah juga bisa. Tuh. Waktunya setelah selesai sholat asar hari Jumat. Kemudian juga
dijelaskan dalam Qiraatu Arais yang ditulis oleh Syed Muhammad Balhasan Al-Ba'kili. Sama intinya. Ya. Kemudian bagaimana ketentuannya? Maka mari kita lihat ya. Setelah saya sarikan dari berbagai sumber yang ada, maka waktu ikhtiari ini bisa milih-milih. Waktu dianjurkan menunda untuk dzikrul hailalah Jumat. Artinya kita tidak harus baca pada jam itu. Adalah sehabis sholat asar di awal waktu. Hingga sampai 1 jam menurut kitab prima. Atau 1,5 jam ya, menurut kitab Khalasatul Wafiyah menjelang adzan maghrib. Jadi kalau 1,5 jam atau 1 jam sebelum masuk waktu maghrib, ini waktu ikhtiari. Artinya bisa milih-milih, mau langsung baca hailalah bisa, atau mau wadifah dulu bisa. Ya. Akan tetapi ya kalau sudah waktunya kurang 1 jam ke maghrib, jangan baca wadifah dulu. Kenapa? Wadifah waktunya sehari semalam. Jadi kalau sudah dekat dengan maghrib, jangan wadifah, jangan lazim, langsung membaca hailalah. Itu. Agak majuan dikit biar tidak kan jalan. Yang kedua, waktu daruri, waktu yang tidak bisa ditunda untuk zikir hailalah adalah 1,5 jam atau 1 jam sebelum masuk waktu maghrib. Kemudian jika sudah masuk waktu daruri untuk untuk zikir hailalah, kita tidak boleh membaca wirid lain seperti wirid lazim dan ijtima untuk baca wadifah. Karena kedua wirid ini bisa dikerjakan di waktu lain, misalnya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Sedangkan zikir hailalah waktunya hanya ada pada waktu ya, setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Jadi kalau sudah akhir waktunya jangan baca wadifah. Karena banyak ikhwan bisa kumpul jam 5 maksa baca wadifah karena dikira untuk baca hailalah harus wadifah dulu. Sehingga memaksakan jam 5 baru mulai. Kemudian akhirnya apa? Bacanya ya pelentang-pelentong, kepontal-pontal. Wadifahnya ya pakai gayanya bis malam. Ngepot-ngepot, hailalahnya apa lagi? Sampai bukan la ilaha illallah, lelak, apa itu? Ya, jadi harus membaca wadifah maupun hailalah harus tartil. Tidak bisa sembarangan. Dan perlu disadari ini wirid wajib dalam thariqah. Ya. Dan kalau kita tidak hailalah, kita bukan ikhwan tijani. Itu. Kemudian yang juga disalahpahami oleh sebagian ikhwan ketika tidak sempat membaca hailalah ya. Kemudian dalam kitab-kitab dijelaskan fala qada alah. Ini artinya bukan tidak wajib qada. Kalau tidak wajib qada kalimatnya la yajibul qada alaih. Tidak wajib qada terhadap hal tersebut. Akan tetapi untuk hailalah fala qada alah. Fala qada alaih. Tidak bisa diqada. Artinya orang ketika waktu sudah masuk maghrib belum mengerjakan hailalah Jumat ya, ikhwan tersebut tidak punya waktu lagi untuk baca hailalah di hari itu. Karena apa? Jumat selanjutnya misalnya mau dikodok lagi di ahad yang akan datang, ahad yang akan datang habis asar itu sudah waktunya hailalah hari itu. Bukan waktunya mengkodok. Makanya seperti sholat Jumat, hailalah tidak bisa dikodok. Demikian juga sholat Jumat tidak bisa dikodok. Orang yang ketinggalan sholat Jumat ya sholat duhur. Itu. Kemudian
Ya, orang yang membaca hailalah dengan cara kecepatan tinggi itu, dia tergolong main-main dengan wirid thariqah. Dan yang perlu kita ingat, mungkin kita hanya baca la ilaha illallah. Iya, bagi orang yang tidak ngerti, baca la ilaha illallah ini perkara ringan. Akan tetapi satu la ilaha illallah, ingat satu la ilaha illallah, jika benar bacanya dan keluar dari hati yang ikhlas, itu timbangannya di hadrat Allah lebih berat daripada 7 langit dan bumi dan isinya, ya malaikat yang ada di 7 langit dan 7 bumi, semuanya ditimbang dalam satu anak timbangan, masih lebih berat satu la ilaha illallah. Sehingga orang yang ngerti ya tidak main-main dengan kalimat ini. Orang yang tidak ngerti ya pokoknya baca la ilaha illallah, sehingga sembarangan. Sampai lel apa itu. Jadi mementingkan jumlah, tidak mementingkan benarnya. Padahal baca la ilaha illallah, ya misalnya ya kita benar-benar uzur dan sebagainya, ya, walaupun tidak sampai 1000 tapi tartil dengan hati yang bersih khusyuk, itu lebih Allah senangi daripada membaca 1000 tapi tidak jelas bacaannya, apalagi sampai merubah makna. Ya, kalau la ilaha illallah jelas tiada Tuhan selain Allah. Coba kalau la apa artinya? Itu. Sehingga ada orang yang mementingkan jumlah, yang penting baca sekian. Ini juga para ikhwan rahimakumullah yang berdua. Kemudian kalau kita ternyata tidak mampu melaksanakan hailalah karena uzur syar'i, ya uzur syar'i perjalanan contohnya sakit keras itu. Jadi andai kan bagaimana ada hujan ini, ya kan di dekat, misalnya kita jauh dengan zawiyah, biasa hailalah di zawiyah. Kemudian mulai pagi hujan gede. Maka jika seperti itu, kalau ingin sempurna, jangan baca di rumah, datang ke masjid atau musholla, di situ kita berzikir. Bisa. Walaupun sendiri, itu karena hujan deras itu adalah udzur syar'i. Tapi hujan deras terus, ya kenapa kalau datang ke kantor, ke tempat kerja kok pakai jas hujan, giliran hailalah, takut basah. Apa asumsinya tidak pakai jas hujan? Kenapa kalau hailalah asumsinya tidak pakai jas hujan? Tapi untuk pekerjaan asumsinya langsung, bukan hanya asumsi, langsung pakai baju jas hujan, kemudian berbasah-basah dia berangkat ke kantornya atau ke tempat kerjanya. Nah ini. Jadi kita ini kalau kita sebelum baiat harus sadar dengan kewajiban ini dan harus ada komitmen untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. Ya, kalau benar-benar sudah tidak bisa, ya bisa kita hailalah sendiri, ya cari musholla atau di masjid itu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana orang yang sakit parah dan perempuan yang sedang haid atau nifas? Jadi kalau sudah jadi ikhwan thariqah Tijaniyah kan wajib hailalah. Hukum ya untuk perempuan, saya katakan, hukum untuk perempuan tidak sama dengan laki-laki. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Sehingga untuk berjamaah hailalah, yang wajib datang ke zawiyah walaupun jauh itu laki-laki. Adapun perempuan, ya, jika memang dia ingin masuk thariqah Tijaniyah,
Ya, persiapkan dulu. Jadi kalau tidak memungkinkan ya jangan. Jadi mau baiat itu mikir-mikir dulu. Bagaimana kalau perempuan, untuk perempuan wadifah dan hailalahnya bisa di kamar, tapi kamar khusus ibadah. Bukan kamar tempat tidur dengan suami. Bukan kamar tempat anak-anak yang awut-awutan. Jadi kalau mau membaca di rumah, siapkan kamar, kamarnya bersih, suci, dikasih pengharum untuk ditempati baca wadifah. Karena ketika baca wadifah, Kanjeng Nabi datang. Kalau baca hailalah dari awal sampai selesainya hailalah, Nabi hadir ya, ngebaringin orang-orang yang lagi berzikir. Ya. Dalam kitab Ajwibatus Syafiyah ya, yang ditulis oleh Syed Muhammad Balhasan Al-Jakkani, juga dalam kitab Ajwibatun Nadhifiyah juga dijelaskan bahwa ketika kita membaca wadifah tiap hari, itu Rasulullah datang bersama Kanjeng Nabi, Rasulullah datang bersama sahabat yang 4 dan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu ke tempat kita membaca wadifah berjamaah. Kemudian ketika terjadi wadifah berjamaah sampai pada Jawharatul Kamal yang ke-7, Rasulullah hadir. Sehingga ketika dalam posisi yang ke-7 ini, kita dianjurkan mengubah posisi tempat duduk ya, ke posisi duduk dari duduk sila, kemudian melipat kaki ke arah kanan ya. Ada yang kalau di Afrika ya ke kanan ke kiri ya, pokoknya bersimpuh menghormati kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, istihdar hatinya yang hadir. Jadi kita harus khusyuk merasakan kehadiran Rasulullah, memandang ya cahaya Nabi. Karena kita belum mampu sampai kepada memandang wajah Nabi. Rasakan ada Nabi hadir. Rasakan cahayanya semburat dalam ruangan tersebut sampai ke dalam hati kita. Kita membaca Jawharatul Kamal dengan khusyuk, dan yang ke-7 itu dihadiahkan kepada Nabi. Adapun yang pertama sampai ke-6 itu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya aslinya dari awal kita harus sudah bagus posisi hati kita ketika membaca Jawharatul Kamal. Kenapa? Kita menghadap secara khusus kepada Allah dengan membaca Jawharatul Kamal. Ya, selawat yang dapat julukan Jawharatul Kamal, jauhar permata, mutiara, kamal yang sempurna. Jadi mutiara yang sempurna siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jawharatul Kamal ini adalah selawat khusus madah, pujian. Ya, bimadhi sayyidir rijal. Jadi pujian khusus Kanjeng Nabi yang mendapatkan martabat sayyidir rijal. Apa sayyidir rijal? Rijalullah itu para nabi dan para rasul. Kanjeng Nabi adalah pimpinannya. Kemudian rijalullah diantara para wali kutub, Nabi pimpinan khususnya. Itu. Makanya dengan pujian ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ke-7, Rasulullah ya menghormati orang yang baca Jawharatul Kamal. Beliau hadir ya. Untuk orang tertentu merasakan kehadiran Nabi zahir batin. Untuk kita merasakan kehadiran rohani Nabi sudah cukup. Ya otomatis ya karena merasakan ada kehadiran Nabi, kita ya,
Kalau tadi sama Allah masih karena belum levelnya khusyuk kepada Allah, maka kita kehadiran Nabi yang sudah ada di depan kita ini kita harus khusyuk menyambut kehadirannya dengan merubah tempat duduk kita. Ya. Kemudian setelah itu baca yang ketujuh itu khusus hadiah Kanjeng Nabi. Yang kedelapan hadiah kepada Sayyidina Abu Bakar karena Nabi bersama sahabat yang 4 yang hadir. Yang ke-9 ke Sayyidina Umar, yang ke-10 ke Sayyidina Utsman, yang ke-11 hadiah khusus ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ini asal usul wadifah. 11. Ya, ketika sudah kan Sayyidina Syekh membangun zawiyah sudah jadi, maka ijtihad para masyayikh ya, masih ada syekh ya, itu mereka membaca 11 kali 12 kali Jawharatul Kamal, cuma yang ke-12 ini dihadiahkan khusus ke syekh dengan posisi dijadikan doa. Jadi aslinya 11, kemudian selanjutnya jadi 12. Kembali ke masalah hailala, ya, kalau di Jawharatul Kamal baru hadir Kanjeng Nabi. Kalau hailala dari awal sampai selesainya hailala, Nabi tidak pergi. Hadir di depan para ikhwan, sehingga di antara anjuran orang yang selesai ngerjakan hailala dari para masyayikh, ya begitu selesai hailala. Maka kalau di Maroko disiapkan waktu kurang lebih 10 menit, paling sedikit sampai 15 menit. Selesainya hailala. Itu selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa. Ya. Kenapa? Ya ini tempatnya doa. Makanya niat dengan doa jangan dicampur. Niatnya baca la ilaha illallah, baca hailalah lillahi ta'ala. Karena melaksanakan perintah Allah. Karena melaksanakan nazar kepada Allah ketika baiat akan taat dengan aturan zikir. Kalau Jumat baca hailalah. Dan taat melaksanakan janji kepada Allah ini karena Allah, tidak karena kesempitan hidup, tidak karena ini macam-macam, murni ibadah kepada Allah. Itu karena Allah, tidak karena apapun. Kemudian setelah selesai baca 1000 atau lebih, kemudian ditutup innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Begitu selesai ya, termasuk ketika wadifah ya, selesai ditutup innallaha dan seterusnya, kemudian berdoa. Doa ini silakan minta kepada Allah. Bukan ketika niat ya saya baca hilalah biar masuk surga, tidak ada niat begitu. Saya baca hilalah biar terlepas dari neraka, juga tidak ada. Saya baca hilalah biar tidak ada. Yang ada satu niat lillahi ta'ala, karena Allah, titik. Tidak karena apapun. Adapun dalam kondisi ibadah, apalagi selesai ibadah, di mana ibadah itu situasi kondisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip ya. Karena Allah dekat, sangat dekat dengan kita, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Sehingga kita jangan berpikir setelah selesai jauh dari Allah, tidak. Tapi kata dekat ini kedekatan maknawi, artinya setelah kita memujinya ya, ini posisi yang sangat bagus kita mohon kepada Allah. Maka berdoalah sepuas-puasnya dengan hajat dunia dan akhirat. Hajat apa saja mohon kepada Allah, selesai wadifah, termasuk selesai lazim dan selesai hailalah seperti itu. Itu tempatnya berdoa. Itu bukan doa dicampur dengan niat. Inilah kaifiat kita membaca hailalah Jumat
yaitu ya kalau di Zawiyah Maroko ya kurang 15 menit atau kurang 10 menit sudah selesai. Setelah itu diem, tidak langsung minum air, tidak langsung ngomong, diem, nunduk. Apa? Rasulullah masih ada di situ. Ya, ada anjuran, ya, anjuran dari ini ijazah dari saya dapat dari Habib Ja'far dari gurunya Syed Muhammad Bal Hasan Jakani. Ya selesai hailala maupun selesai wadifah, sangat dianjurkan diem dulu, kemudian membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 100 kali. Di mana orang yang istiqomah dengan amalan ini, ya sampai akhir hayatnya, ya jika qabul mendapatkan kehormatan wafat dalam kondisi sujud. Itu. Ini antara trik ya, bagian dari usaha untuk husnul khotimah yang sudah masuk thariqah sudah itu. Ya. Husnul khotimah dalam arti yang lebih spektakuler ya ketika kita mati dalam kondisi sujud. Itu. Ini para ikhwan rahimakumullah, salah satu ikhtiarnya membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi. Kenapa? Ketika itu kita yakin Nabi di depan kita. Maka hitungnya Assalamualaikum, salam untukmu wahai Nabi. Ya. Rahmat wa ayyuhan nabi wa rahmatullah, juga rahmat Allah semoga tercurah untukmu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepadamu. Baca 100 kali Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh 100 kali. Ini bagian dari ikhtiar husnul khotimah ya. Kita berthariqah juga ikhtiar husnul khotimah. Lebih bagian lagi ya, selesai wadifah maupun hailalah tidak langsung bicara, tidak langsung minum, tapi membaca ini 100 kali. Itu. Inilah para ikhwan rahimakumullah, ya kaifiat ya. Cuma kita harus bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu. Kalau memang waktunya mepet, ya yang wajib dulu kita sempurnakan. Kalau memang ada waktu, maka sunnah-sunnah kita perhatikan. Sehingga mempunyai nilai tambah dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar ditingkatkan. Kenapa? Ya inilah modal kita kepada Allah. Ketika kita kembali kelak, maka ya kita tidak bisa ngandalin amalan orang. Yang perlu pertama adalah amal kita sendiri. Akan tetapi orang berthariqah, ya ada andalan lain. Kenapa? Ya kita berbaiat, dengan baiat itu kita dapat garansi. Garansi yang disampaikan oleh walinya Allah Subhanahu wa taala Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, yang dapat garansi dari Nabi. Dasarnya lahumul busyra. Para aulia dapat berita gembira, dapat garansi dari Nabi. Fil hayatid dunya fil akhirah, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kalau Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada nabinya. Adapun wali dari Kanjeng Nabi. Ya, jadi kalau dari selain itu ya ketemu genderuwo ya bukan jaminan. Makanya tirakat macam-macam ujung-ujungnya ketemu genderuwo ya rugi. Ya, jadi keberhasilan hidup, kesuksesan hidup ya di dunia tandanya ketika kita minimal mimpi kanjeng Nabi. Ya, untuk para wali kutub yang tahu dengan kanjeng Nabi, saya dapat jaminan orang yang ngamalkan thariqahnya masuk surga tanpa hisab, dirinya, istrinya, anak-anaknya, kedua orang tuanya dijamin masuk surga tanpa hisab. Dan ini khusus tarekat Tijani, tarekat yang lain tidak punya jaminan ini. Mereka dapat jaminan masuk surga tapi tetap dihisab. Mereka ringan hisabnya, kenapa? Didampingi gurunya. Itu kalau tarekat lain. Kalau Tijani tidak melalui hisab bila hisabin wala iqabin, tidak disiksa, tidak dihisab. Kenapa? Yang dampingi langsung kanjeng Nabi. Kenapa? Tarekat Tijani, tarekat Muhammadiyah, tarekatnya kanjeng Nabi. Jadi itulah para pemirsa dan para ikhwan rahimakumullah, ya.
Thariqah Tijani dan Hailalah. Ya, secara khusus yang kita bahas hari ini, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum Abah. Mau tanya bagaimana hukumnya ketika sedang melaksanakan wirid lazim atau wadifah disamperin anak laki-laki yang belum disunat. Apa batal tidak? Ya. Ya, kalau anak laki-laki yang mulia kan memang ada najisnya. Tuh, sehingga di sinilah kita ketika membaca, kenapa kok tidak dianjurkan baca di rumah? Ini salah satunya. Minimal kalau sudah begini timbul pertanyaan-pertanyaan macam-macam. Dan jawabannya ahli fikih nanti berbeda-beda. Itu. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Sehingga minimal kita ini syak nanti. Dan juga orang mengira baca lazim itu wirid yang ringan, kan gitu kan? Karena tidak seperti kalau wadifah, hailalah langsung didatangi Kanjeng Nabi, kan gitu. Berarti kalau yang lazim pagi sore ya perkara ringan-ringan, sehingga ada ini ceritanya ikhwan saya pancing-pancing baca lazim sambil nonton TV. Itu. Ya baca lazim sambil ya nonton YouTube dan lain sebagainya. Jadi ya dibaca tapi hatinya ngelihat YouTube itu. Ya termasuk ini juga tantangan. Jadi lazim itu sebenarnya kalau dalam Thariqah Tijani dan adab para masyayikh dikerjakan dalam satu ruangan yang istrinya aja tidak boleh masuk, apalagi anak. Jadi tempat wiridnya para masyayikh, istrinya aja tidak boleh masuk ke ruang itu. Apalagi anaknya. Ya kecuali istrinya itu ikhwan. Sehingga ketika baca wirid ditutup kamarnya. Sehingga tidak ada gangguan. Kalau sudah ada gangguan dari anak, duduk di pangkuannya, ya pakai pampers. Ya. Oke lah urusan dihitan tidak dihitan itu kan masih ikhtilaf. Jadi yang ringan ya membolehkan, yang hati-hati melarang. Itu. Akan tetapi anak kecil sekarang kan rata-rata pakai pampers. Ketika pakai pampers bisa saja sudah kencing. Sehingga pampersnya najis. Kalau sudah itu mutlak tidak boleh. Itu. Jadi seperti itu. Jadi makanya ketika baca lazim sekalipun, apalagi wadifah, jangan ada anak kecil masuk ke tempat wadifah, termasuk ke tempat kita baca wirid lazim. Jadi, biar kita bersih juga, tidak timbul banyak pertanyaan. Itu. Demikian. Jadi diizin bertanya dengan teks berikut. Jawahirul Ma'ani jilid 1 halaman 140. Ma'nassahu man tarakal wadhifah fala qada alaihi. Terus wa qala radhiyallahu anhu fi nafsil kitab wa fi nafsis safhati minal juz'il awwali. Wa hadhihi al-wadhifah ghairu lazimatin lit-tariqati. Faman arada dzakaraha falyadhkurha wa man la fala. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan di beberapa daerah tidak mewajibkan wadifah. Juga tidak mewajibkan hailalah juga. Kan fala qada'alah. Iya, itu. Jadi kalau di Jawahirul Ma'ani awalnya seperti itu, tapi perlu diingat, ya ketentuan dalam Thariqah Tijani bukan 100% dari Jawahirul Ma'ani. Jadi ketika ya Syekh Ahmad Ali Harazim mencapai martabat yang tinggi, di mana dalam satu daerah tidak boleh ada dua wali dengan martabat pada golongan hal tersebut, berarti Syekh Ali Harazim harus keluar dari kota Fes. Oleh Syekh ditugaskan ke Madinah untuk berdakwah di sana.
Singkat cerita, sampai di Badar, Sayyid Ali Harazim wafat. Kemudian kitab Jawahirul Ma'ani, ya, itu sudah tertulis secara resmi dan itu dinyatakan kitab Tijani, kitab induk dalam Tijani yang pertama. Akan tetapi setelah wafatnya Sayyid Ali Harazim, di mana Sayyid Ise wafatnya 1230, Sayyid Ali Harazim 1218. Jadi ada waktu 12 tahun antara wafatnya Sayyid Harazim dengan wafatnya Sayyid Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Setelah Sayyid Ali Harazim ini wafat, ya, kan kalau di Jawahirul Ma'ani sigat wadifah astaghfirullah bi ayyi sigatin. Istighfar bi ayyi sigatin. Bisa astagfirullah ladzi aja 100 kali. Kemudian selawat Fatih 100 kali atau 50 kali. Kemudian la ilaha illallah 200 kali atau 100 kali. Jawharatul Kamal 11. Itu kalau kita membaca Jawahirul Ma'ani. Akan tetapi setelah Sayyid Ali Harazim wafat, ada rusuh dari Kanjeng Nabi. Akhirnya wadifah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi dengan istighfar khusus wadifah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 kali. Kemudian selawat Fatih 50 kali, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh diganti dengan selawat lain. La ilaha illallah 100 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jawharatul Kamal, ya, yang selanjutnya menjadi 12 kali. Itu. Maka inilah yang berlaku sampai dengan sekarang. Kemudian coba baca di rimah. Membaca wadifah jika tidak dilakukan sehari semalam sekali, tidak tidak dilakukan, maka wajib qadha. Jadi, dan ini yang berlaku sampai sekarang. Jadi wadifah wajib qadha. Adapun hailalah bukan tidak wajib qadha, tidak bisa diqadha. Ini khusus hailalah. Seperti itu. Ya, demikian. Izin bertanya, Bah, mohon penjelasannya makna dari Al-Fatih 489. Ya, Al-Fatih 489 itu, ya, Al-Fatih tetap maknanya Al-Fatih, selawat Fatih. Ya, jumlahnya 489 itu dihitung dari huruf fa, alif, ta, dan ha. Sehingga kalau hafal dengan bilangan jumali itu berjumlah 489. Sehingga kenapa kok ini menjadi bacaan khusus? Karena di balik nama Fatih ada rahasia Fatih, ada asrornya. Maka jadilah Al-Fatih, ya, 489 dibaca bagi mereka yang ingin futuh. Ya, ini sebenarnya ini makanya orang ikhwan ini main-main, masih ikhwan ngasih surat Fatih 489. Ini bukan kelasnya ikhwan ngasih hak, ya. Muqaddam aja baru tahun berapa yang tahu dengan ini? Kenapa? Ini ada asror, ada rahasia besar di balik Al-Fatih 489. Apa? Futuh. Makanya doanya ada, Allahumma ja'il Fatih lima uliqa. Ya Allah, dengan keutamaan dan kemuliaan Al-Fatih lima uliq, iftalana abwaaba kulli khairin, dan seterusnya. Jadi keutamaan baca surat Fatih 489 futuh. Lah kira-kira kalau belum ikhwan bisa futuh enggak? Itu. Yang ikhwan aja baca belum tentu futuh karena tidak memenuhi syarat. Lah ini di amalan Tijani ini diobral. Bahkan ya belum muqaddam sudah ngasih amalan khusus. Ingat, muqaddam itu ada yang hanya muqayyad dengan wirdul lazim. Ya, terbatas hanya boleh memberikan wirid lazim, auradul lazim. Apa? Lazim, wadifah, hailalah. Jadi jangan keliru memahami
Auradul lazimah Thariqah Tijani adalah wirid pagi sore, wadifah dan hailalah lazim semuanya. Cuma di beberapa daerah dianggap yang lazim hanya pagi sore, wadifah tidak lazim, hailalah tidak lazim, makanya tidak ada wadifah, tidak ada hailalah. Ini keliru mutlak. Itu. Jadi muqaddam muqayyad dengan auradul lazimah punya hak memberikan wirid pagi sore, wadifah dan hailalah. Adapun ikhtiariyah seperti Fatih 313, Fatih 489, aslinya ini amalan untuk ikhwan yang sudah istiqomah lazim, punya waktu ingin menambah amalan, taqarrub kepada Allah dengan selawat Al-Fatih, diberi Fatih amalan tambahan. Yang berhak memberikan muqaddam yang punya ijazah mengijazahkan wirid yang 313, 489 dan lain-lain. Bukan muqaddam yang hanya boleh memberikan wirid lazim. Cuma dengan adanya ini banyak dapat ijazah dari Syekh Google, ya muqaddam dadakan, tidak ngerti masalah, ya akhirnya ya ikhwan pun juga menjadi muqaddam dadakan, mengedarkan amalan Syekh Fatih 489. Itu maaf terpaksa saya ngomong kasar model kayak gini ini. Tapi kenapa kalau tidak ngomong masih dijelaskan dengan yang halus-halus, tidak ngerti. Itu. Banyak yang ikhwan ngelunjak, padahal perlu diketahui, ya mengijazahkan itu bukan haknya ikhwan. Ya, ikhwan itu boleh memberitahu, ngajarkan selawat Fatih secara umum pada siapa saja yang mau. Keutamanya husnul khotimah. Orang yang baca selawat Fatih walaupun hanya sekali sehari, Allah jamin husnul khotimah. Titik ini ikhwan boleh. Tapi kalau ngelunjak sampai ke amalan-amalan khusus, ya jangan. Itu. Jadi ya kan ini ijazahnya khusus ini. Yang 313 ada doa khususnya, ada kaifiat khususnya. 489 ada kaifiat khususnya, tidak sembarangan. Itu. Sehingga kalau baca sembarangan dan juga itu tanpa ada ijazah yang benar dari orang yang punya hak memberikan, ya sama dengan baca biasa. Tapi yang lebih bahaya itu kalau nanti yang bersangkutan dapat limpahan asror yang dia sendiri tidak mampu menyandang, ini bahayanya. Demikian. Assalamualaikum, izin bertanya tentang takdim wirid pagi, kan waktunya 1 jam setelah sholat isya atau ya 1 juz Quran setelah sholat isya. Nah itu bagaimana suatu waktu sholat isyanya telat, mungkin sekitar jam 9 karena ada perkara apa gitu. Habis sholat isya jam 9 langsung takdim pagi, apakah itu boleh? Ya kan yang dibicarakan di sini kondisi normal sholat isya, bukan kondisi telat sholat isya. Ya kalau sudah jam 9 ya sudah selesai, yang penting selesai sholat isya bisa takdim. Demikian. Afwan, kami bertanya soal izin ziarah ke muqaddam lain. Jika seorang ikhwan bermaksud ziarah ke muqaddam di luar wilayah di mana ia tinggal dan ada muqaddam di daerah tersebut, apakah ikhwan harus izin terlebih dahulu dari muqaddam yang membaiatnya untuk ziarah ke muqaddam lain? Ya, kalau mau pakai adab yang benar, ya ngasih tahu dulu dengan muqaddam yang membimbing untuk datang ke muqaddam lain tersebut. Akan tetapi kalau kita melihat Thariqah Tijani, Thariqahnya Syekh Guru Tijani, Asy-Syekhul Auhad, guru tunggal, ya tidak memberitahu pun tidak apa-apa kalau kita hanya dengan berpedoman dengan aturan Thariqah Tijani miliknya Syekh, Ikhwan Tijani muridnya Syekh. Adapun muqaddam pelayan Sayyidi Syekh. Ya. Tapi kalau ingin karena Thariqah ini adab khususnya, Islam itu adab, dan Rasulullah
utus menyempurnakan adab, maka memberitahu lebih baik dan lebih beradab. Demikian. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Sebentar dulu juga perlu saya tambahkan. Karena ya muqaddam itu kan juga ada acara-acara kumpul-kumpul. Sehingga mana muqaddam yang ya boleh ikhwan ziarahi dengan mana yang tidak, karena alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan sah tidaknya berthariqah. Itu. Maka kalau ngasih tahu dulu gurunya gimana ini, Syekh, boleh saya ziarah dengan ini. Ya, kalau dilarang jangan. Itu lebih baik. Itu pentingnya kita memberitahu. Tapi andaikan tidak memberitahu, terutama yang sudah terlanjur, ya sudah. Karena Pak Ikhwan Tijani muridnya Syekh. Yang ditakutkan ya karena sekarang banyak ngaku-ngaku muqaddam. Setelah ditanya dari siapa sanadnya? Ya sanad dari Syekh Google. Dibaiat melalui Facebook, melalui WA dan lain sebagainya. Itu yang bahaya nanti. Demikian. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 109 disebutkan Hizib Bahar Imam Syadili. Ya. Berarti ikhwan boleh dong mengamalkan Hizib Bahar. Padahal kaifiyah sebelum baca Hizib Bahar baca Fatihah untuk Syekh Syadili. Itu. Ya. Jadi Anda mau ikut Tijani atau mau ikut rekat lain? Jadi kaifiat baca Hizbul Bahar yang harus Fatihah ke Imam Syadili itu kaifiat thariqah lain. Itu. Dan Habib Ja'far sudah ngajarin kita, dan di Jawahirul Ma'ani ada. Tapi ingat, Hizbul Bahar Syadiliyah dengan Hizbul Bahar Tijaniyah berbeda. Sehingga saya memang yang pertama dapat Hizbul Bahar dari Kanjeng Nabi Abul Hasan Asyadili. Tapi saya juga dapat Hizbul Bahar dari Kanjeng Nabi dengan redaksi yang ada pada Isnul Hasin itu, yang ada di Jawahirul Ma'ani, berbeda. Itu termasuk dengan Salat Fatih. Yang pertama kali dapat Salat Fatih bukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Muhammad Al-Bakri. Kemudian Syekh radhiyallahu anhu langsung dari Kanjeng Nabi. Tapi redaksinya berbeda. Yang kita pakai yang dari Syekh ke Kanjeng Nabi. Demikian juga Hizbul Bahar ya, dan Hizbul Mughni yang dapat kita dari Syekh dan Syekh dari Kanjeng Nabi. Ya, bukan dari Abul Hasan Asyadili. Kenapa? Syekh tidak ngambil apapun dari wali lain kecuali dari Kanjeng Nabi, dan tidak membaca apapun kecuali yang diizinkan Kanjeng Nabi. Kenapa? Setelah Fathul Akbar disempurnakan wirid Tijani dengan la ilaha illallah, Kanjeng Nabi merintahkan wa amarahu. Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Syekh radhiyallahu an bitarki jami'i ma akhadahu minas suyuhit tariqah as-sufiyah. Jadi Kanjeng Nabi merintahkan Syekh meninggalkan semua amalan yang pernah diambil dari para wali, dari tariqah sufiyah. Kenapa? Karena sudah ketemu dengan Nabi, idza ja'a nahrullah, kalau sudah ketemu hujan, ya, sungainya Allah itu hujan. Itu ibaratnya. Betul, nahru ma'akilina lat tahqiq. Kalau sudah kedatangan hujan, air yang dari selokan, air yang dari kali, air yang dari ini ditutup. Kenapa? Nanti habis sawahnya kalau tidak ditutup air yang dari kali itu. Dari kali juga banjir, nanti habis sawahnya kalau tidak ditutup. Ditambah yang dari hujan juga bisa mengeluber, rusak sawahnya. Oleh karena itu, ketika sudah dapat hujan, yang lain ditutup. Ketika sudah dapat dari Kanjeng Nabi, Nabi yang nyuruh. Jadi saya bukan sul adab dengan para wali sebelumnya, tidak. Nabi yang nyuruh saya ninggalin amalan dari tarekat sufiyah yang pernah diamalkan oleh Sayyidi Syekh. Ya, Sayyidi Syekh sebelum dapat amalan Tijani pernah ngamalkan 6 thariqah. Ini jawaban bahwa Tijani tidak bisa dicampur-campur. Yang nyuruh hanya fokus Tijani Kanjeng Nabi. Sehingga kalau ada orang mengatakan boleh ngamalin Tijani dengan dicampur tarekat lain, itu es campur.
Itu. Ya nanti jadi apa? Cendol. Bukan ada es apa namanya? Apa? Kenapa es yang es campur yang ya, macam-macam, intinya kayak gitu. Jadi amalan Tijani sudah Tijani aja, dan itu kanjeng milik kanjeng Nabi. Thariqah Tijani, thariqah Muhammadiyah, thariqah kanjeng Nabi. Yang melarang kita ngamalin yang lain kanjeng Nabi. Sehingga Ikhwan Tijani ngamalkan Hizbul Bahar, amalkanlah Hizbul Bahar yang didapat Syekh dari kanjeng Nabi, bukan dari Imam Syadili. Dan tidak wajib baca Al-Fatihah pada wali lain. Kalau itu yang dilaksanakan, Fatihah ke wali lain, ini batal Tijaninya. Ya, jadi makanya tanya ke ahlinya, coba Habib Ja'far ngamalkan Hisnul Khosin, ditulis oleh Syekh Umar Baidawi. Jadi kenapa kok menulis Hisnul Khosin Syekh Umar Baidawi? Ikhwan biar tidak belakrak ke kitab-kitab lain. Karena banyak ikhwan masih nyari amalan dari wali lain, dianggap Tijani tidak punya amalan. Hizib diambil dari yang lain. Coba baca Jawahirul Mani yang dari kanjeng Nabi ke Syekh, banyak. Tapi harus minta izin dulu ke yang berhak memberikan. Demikian. Ya. Ada lagi? Udah cukup. Ya itulah para ikhwan rahimakumullah. Kajian pagi ini moga-moga membuka cakrawala kita. Dan juga semoga Allah SWT menjaga pikiran dan hati saya, sehingga ya termasuk menjaga lisan saya dari menjelaskan thariqah ini yang tidak sesuai dengan ketentuan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Dan kita semua berharap mendapatkan ilmu yang murni dari kanjeng Nabi ke Syekh, dan dari Syekh kepada kita semua, sehingga thariqah kita adalah thariqah Tijani yang sahih. Thariqah Tijani yang sofi, murni, tanpa ada bintik-bintik campuran dari manapun yang akan membawa kebenaran dan kebaikan kita dalam perjalanan suluk kepada Allah melalui Sayyidi Syekh dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.